Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Ahmad Hafizal Hariri, yang kedua Sekar Mutiara Sipa, yang ketiga saya sendiri yaitu Siti Rokayah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang metode regresi linear dan juga metode Cummins. Dan juga akan mendemonstrasikan bagaimana penerapannya di dalam PHP MyAdmin atau PHP. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang metode regresi linear yang sederhana. Regresi linear ini merupakan salah satu jenis regresi linear yang digunakan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan terikat. Pada regresi linear sederhana ini terdapat satu variabel bebas dan juga variabel terikat. Dengan menggunakan regresi linear ini, peneliti bisa mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan juga terikat. Selain itu, peneliti ini juga bisa melakukan prediksi besar nilai dari variabel terikat. Untuk bisa menggunakan analisis ini, peneliti harus memenuhi beberapa asumsi terlebih dahulu, yaitu asumsi-asumsi yang dimaksud antara lain yang pertama yaitu ada data yang didapat berjenis interval atau rasio, yang kedua distribusi data normal, yang ketiga jumlah sampel antara variabel bebas dan juga terikat, yang terakhir memiliki hubungan linear. Ketika syarat-syarat atau asumsi untuk melakukan regresi linear telah terpenuhi, peneliti bisa mencari tahu korelasi antara variabel bebas dengan terikat melalui rumus regresi linear, yakni Y sama dengan A ditambah BX. Itu dia sedikit penjelasan dari metode regresi linear sederhana. Lalu di sini demonstrasinya nanti akan dijelaskan oleh teman saya tentang demonstrasi regresi linear ini. Dan selanjutnya yaitu ada metode Cummins. Pengertiannya yaitu Cummins ini adalah metode untuk mengkategorikan atau mengelompokkan sekelompok objek sesuai dengan atribut yang sama atau karakteristik ke dalam sejumlah grup atau jumlah bilangan bulat positif. Ini mendefinisikan sebuah kluster oleh massa yang mewakili min dari kluster. Itu pengertian dari metode Cummins itu sendiri. Ini bentuk dari demonstrasi aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mendemokan hasil dari kelompok kami. Di sini saya langsung masuk ke PHP MyAdmin. Di PHP MyAdmin ini kita sudah memberi namanya yaitu dengan nama regresi linear. Dari PHP MyAdmin ini kami langsung masuk pada program yang telah kami buat. Di sini ada programnya, misal kita mencontohkan untuk sebelum masuk ke program, kita masuk dulu rumus dari regresi linear. Yang pertama A di sini kita iniin dengan suatu variabel ya. Di sini buka kurung sigma yi tutup kurung buka kurung sigma xi kuadrat dikurang sigma xi tutup kurung sigma xi yi tutup kurung dibagi yang itu dari jumlah variabelnya sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat. Di sini coba saya menjelaskan dari yang pertama. Misalkan di sini ada hari ke-1. Di sini kita kasih variabel dari variabel X yaitu pengunjung. Di sini jumlah pengunjung yang didapat yaitu 150. Setelah pengunjung kita memberi nama Y itu dengan variabel berbelanja. Berbelanja di sini yaitu dengan 110. Dari pengunjung dan berbelanja ini
kita masukkan X kuadrat. X kuadrat dari sini itu dari 150. 150 dipangkatkan menjadi 22.500. Dan Y kuadrat di sini yang 110 kita pangkatkan menjadi 12.100. Nah, setelah hasil dari X kuadrat dan Y kuadrat, yaitu kita mencari nilai X dan Y, di mana hasil mencari nilai X dan Y yaitu 150 dikali 110, hasilnya itu 16.500. Nah, untuk yang kedua, itu caranya hampir sama untuk yang pertama ya. Ada dari X kuadrat, Y kuadrat, dan X ini. Nah, dari hasil yang telah kelompok kami dapatkan, dari jumlah semua variabel yang kita dapat, di sini ada nilai dari XI. Dari nilai X ini, kita jumlahkan semua menjadi 1.584, dan ada juga hasil dari sigma YI, yaitu 1.236, dan XI kuadrat hasilnya 359976, dan YI sigma YI kuadrat hasilnya 214266, dan sigma XY 266.700. Di mana jika hasil semua sudah kita dapat, kita langsung masukkan hasil dari persamaan regresi linear yang tadi, yaitu Y sama dengan A plus B plus X, di mana A ini suatu variabel, B dan juga B suatu variabel juga. Nah, di dalam variabel A, kita dengan kasih contoh, yaitu A itu dari sebuah hasil yang tadi menjadi nilainya 17.902.900.51.787, dan B-nya yaitu menjadi 06888434317.279. Nah, kita di sini hanya mengambil 3 angka di belakang koma saja, jadi kita bulatkan menjadi Y sama dengan 17.903 plus 0,69 yang dari nilai X-nya. Sekian dari demo kelompok kami. Nanti akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang metode K-means. Ini masuk dulu ke dalam sistemnya dengan password admin dan username admin. Nah, di sini ada bagian semua data. Kami sudah memasukkan data-data untuk proses K-means, di mana data H ini memiliki nilai 4,2, data G 3,1, data F 2,3, dan data E 1,5. Nah, di sini kami memilih titik klaster 1 dan klaster 2 ini. Klaster 1 ini dari data H dan klaster 2 ini dari data G dengan nilai 4,2 dan 3,1. Dari perhitungan clustering ini menghasilkan data sebagai berikut. Dengan iterasi 1 sampai 3, maka diperoleh nilai klasternya seperti ini. Klaster 1 4,2, klaster 2 2,75. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai demo dari sistem K-means dan sistem regresi linear. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.